Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wilda Math Channel. Belajar matematika itu menyenangkan. Hari ini kita akan membahas beberapa soal-soal rutin eksponen. Jadi sekitar ada 5 soal yang akan kita bahas ya. Oke, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama, yaitu tentukan hasil dari, ini ada 3 soal yang pertama. Oke. Tentukan hasil dari 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat negatif 3 dikali 8 pangkat negatif 2. Oke, syarat yang pertama untuk melakukan perhitungan operasi eksponen itu basisnya harus sama terlebih dahulu. Sifat-sifat eksponen itu berlaku ketika basisnya sama. Untuk yang soal yang A ya, maaf ini pulpennya saya ganti dulu warna kuning biar cetar. Di sini berarti kita punya 2 pangkat 10, 2 pangkat negatif 3, dan 8. Nah, hati-hati ini 8 kan basisnya belum sama ya, semua basisnya 2, berarti 8 harus dirubah ke basis 2. Caranya pakai poin faktor, berarti dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bukan 1 ya, bilangan prima itu yang terkecil adalah 2. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2, berarti 8 adalah 2 pangkat 3. Oke, kita rubah. Jadinya 2 pangkat 10 dikali dengan 2 pangkat negatif 3 dikali dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Berarti kita punya 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat dipangkat itu jadinya dikali, jadi 2 pangkat negatif 6. Nah, sekarang kita punya ini perkalian ya, perkalian dari eksponen dengan basis yang sama. Kalau dikali maka pangkatnya ditambah, jadi kita punya basisnya 2, pangkatnya itu 10 ditambah negatif 3 ditambah negatif 6. Berarti sama dengan 2 pangkat 10 dikurangi 3 itu 7, dikurangi 6 itu 1. Nah, kepencet. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa sih? 2 pangkat 1. Oke. 2 pangkat 1 itu berapa sih? Ya 2. Oke. Lanjut untuk soal yang kedua. B sama dengan 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 5 dibagi 12 pangkat negatif 2. Kita perhatikan di sini basis yang paling kecil yaitu 2. Nah, berarti 6 sama 12 kita ubah ke bentuk eksponen. 6 sendiri adalah 2 pangkat, 6 sendiri adalah 2 kali 3 ya faktornya ya. Berarti kita rubah 6 itu 2 kali 3 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat negatif 5. Nah, 12 itu adalah 4 sama 3. 4 itu adalah 2. Pangkat 2 dikali 3. Ini pangkatkan negatif 2. Oke, sekarang kita masukkan. Kalau ada pangkat, kalau dalam kurung kayak gini, pangkatnya tuh masuk ke setiap anggota yang ada di dalam kurung. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 5. Ini 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 2 berarti dikali. Jadi 2 pangkat min 4 dikali 3 pangkat. Ini kan sebenarnya pangkat 1 ya. Dipangkatin negatif 2 berarti dikali jadi min 2. Nah, sekarang kalau yang namanya pembagian, pangkatnya tuh berubah menjadi kurang. Di sini berarti yang sama dulu ya, kita samakan dulu. Saya sukanya yang sama tuh saya jadikan 1. Ini berarti kita punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 5 untuk pembilang. Kita lihat penyebutnya nih, oh ada 2 pangkat negatif 4. Berarti karena dia ini bentuknya sebagai penyebut atau pembagi, berarti negatif dari negatif 4. Terus, berikutnya dikali dengan 3 pangkat 2 di pembilang dan 3 pangkat negatif dari negatif 2 ya. Berarti kita punya 2 pangkat 2 karena tadi dikali jadi pangkatnya ditambah ya. 2 ditambah negatif 5 atau dikurangi 5 berarti 2 dikurangi 5. Kemudian min dari min 4 berarti positif jadi tambah 4 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali kan jadinya tambah pangkatnya karena basisnya sama 3
Min dari min 2 itu adalah plus 2. Jadi kita punya 2 pangkat min 5 tambah 1, berarti min 1. Min 1 tambah 2 adalah 1 dikali 3 pangkat 4. Beginilah hasilnya. Nah, ini kita hasil, kalau mintanya hasil berarti itu bentuk hasil operasinya. Berarti ini 2 dikali 3 pangkat 4 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 9 kali 9. 81. 81 kali 2 berapa? 2 kali 1, 2. 2 kali 8, 16. 1, 6, 2. Seperti itu. Berikutnya untuk soal yang C. Ini ada 16 X pangkat negatif 3. Jika diketahui X-nya sama dengan 2. Nilainya berapa sih hasilnya? Hati-hati di sini yang dipangkatin negatif 3 hanya X-nya saja loh ya, bukan sama 16-nya. Jadi kita tinggal masukkan, kita substitusi X-nya dengan 2. Berarti 16 kali 2 pangkat negatif 3. Di sini berarti 16. Kalau pangkatnya negatif, berarti dia jadi pembagi 1/2 pangkat 3. Atau kalau Bu Wilda bisa ngasih clue-nya ya, kalau ini negatifnya di pembilang, berarti posisi aslinya dia bukan di pembilang, sebagai penyebut. Kalau di penyebut dia negatif, itu berarti posisi aslinya dia di pembilang, jadi positif kayak gitu. Berarti ini 16 dikali 1/2 kali 2 itu 4, kali 2 lagi 8. Oke, 16 kali 1/8. Ini bisa disederhanakan, jadinya 2. Oke. Mudah ternyata. Selanjutnya, nah, sederhanakan bilangan berikut ke dalam bilangan pangkat positif. Ingat ada kalimat pangkat positif. Berarti kalau hasilnya negatif di pembilang, kita jadikan penyebut, dia akan jadi positif. Kalau dia negatif di penyebut, maka dia harus kita pindah ke pembilang agar pangkatnya positif. Di sini langsung ya kita eksekusi. Ini berarti yang soal A, kita punya A pangkat kok dipangkatin lagi, jadi dikali A 3 kali 2 itu 6, berarti A pangkat 6. Dikali B pangkat 4, ini basisnya udah sama-sama B ya. Berarti kalau dikali itu ditambah negatif 5. Berarti kita punya A pangkat 6 ditambah B pangkat negatif 1. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena minta pangkat positif. Diingat di sini pangkat positif. Berarti ini harus dirubah posisinya. Siapa yang negatif? Dirubah ke bawah. A pangkat 6 per B pangkat 1. Atau A pangkat 6 per B. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, ini berarti kita punya X pangkat 3 dikali Y pangkat, dipangkatin lagi, berarti dikali min 6. Dikali X, nah ini kalau saya biasanya langsung saya pindahkan ke atas. Di sini kan dia sebagai penyebut ya. Jadi X pangkat, ada angkanya nggak? Bukan negatif 6 loh ya. Di sini kalau nggak ada angkanya, dia berarti pangkat 1, karena naik jadi negatif 1. Dikali Y pangkat negatif dari negatif 6. Jadi X pangkat 3 sama X jajarin. X negatif 1 kali Y pangkat negatif 6 kali Y pangkat negatif kali negatif 6 positif 6. Ya. Berarti kita punya X pangkat 3 dikurangi 1 kali Y pangkat negatif 6 tambah 6. Berarti kita punya X pangkat 2 dikali Y, oke maaf kepencet, dikali Y pangkat 0. Berarti kita punya X kuadrat dikali 1. Hasilnya adalah X kuadrat. Selesai. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengar penjelasan dari Bu Wilda. Ternyata belajar matematika itu menyenangkan, bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.